Oke, selamat datang dalam program Sekolah di Udara. Edisi hari ini, Kamis 27 Mei 2021. Saya Jose senang sekali bisa menemani teman-teman semua di program Sekolah di Udara. Dan karena program ini juga tidak hanya teman-teman yang ada di Zoom, ya, di platform Zoom, atau juga di YouTube, tetapi juga disiarkan melalui Heartland Network di 100,6 FM di radio, jaringan radio kami. Jadi saya menyapa untuk seluruh pendengar yang dimanapun juga mengakses kita, dimanapun juga ya. Tentu selamat sore dan kita senang sekali karena pada sore hari ini kita akan kedatangan satu tamu narasumber kita. Beliau sosok yang sangat penting bagi saya juga karena beberapa tahun yang lalu saya pernah rekaman dengan beliau. Saya tadi coba cari-cari di perpustakaan saya. Ternyata saya masih menyimpan dua buku yang pernah beliau berikan kepada saya. Yang pertama adalah Inspirasi Pemimpi. Wow, ini buku saya habis baca ya. Maksudnya saya baca sampai habis. Lalu yang penting bagi saya karena waktu itu pernah ketemu saya sebelum menikah, belum punya anak. Judulnya adalah Belajar Menjadi Ayah. Jadi buku ini sangat penting sekali bagi saya karena saya baca halaman demi halaman dan saya resapi bagaimana caranya menjadi seorang ayah itu gitu ya. Siapakah beliau? Beliau adalah Dr. Andes Thomas Christo. Ya, Dr. Andes Thomas Christo MMMEALT. Ya, beliau adalah saat ini menjabat sebagai kepala sekolah di Semak Penabur Kota Tangerang dan sudah terkoneksi juga via Zoom kali ini. Tapi beliau, saya akan perkenalkan dulu profilnya. Beliau lahir di Cirebon tanggal 11 Februari. Untung 11 Februari. Coba kalau 11 Januari. Sudah ada lagunya itu Pak Christo ya. 11 Januari. Ini 11 Februari. Dan beliau tinggal di Tangerang ya, dekat-dekat kita juga di studio ya. Tapi yang menarik bagi saya adalah selain sebagai kepala Semak Penabur Kota Tangerang, beliau ini sangat produktif sekali loh. Menjadi pembicara, menjadi trainer di beberapa kesempatan, beberapa komunitas gitu ya. Menjadi motivator juga. Dan yang penting bagi saya adalah juga menjadi seorang penulis. Jadi benar-benar mendedikasikan pengetahuan, pengalaman hidup beliau kepada perkembangan dari anak-anak. Oke, kita akan sambut terlebih dahulu Pak Thomas Christo atau yang di komunitas beliau sering dikenal Sir T. Pak Thomas, apa kabar? Selamat sore. Halo, selamat sore juga Pak Jose, juga selamat sore buat anak-anak semua dan teman-teman yang sekarang hadir. Salam sehat selalu. Oke, baik. Demikian Pak Thomas Christo dan untuk teman-teman yang juga hadir di Zoom, ada cukup banyak juga yang hadir di Zoom dan juga di YouTube dan juga mendengarkan Radio Heartland. Saya kasih kesempatan kepada Pak Thomas Christo. Nanti kita akan ngobrol tentang Who Am I? Itu topik kita ya Pak Thomas ya. Dan untuk peserta yang aktif, betul banget. nah ini untuk peserta yang aktif, ini kita Pak Thomas Christo menyediakan ada 4 hadiah berupa OVO atau GoPay, lumayan loh ya. Nanti silahkan untuk aktif bertanya ya, untuk meramaikan obrolan kita di sekolah di udara di sore hari ini. Baik, Pak Thomas Christo silahkan, waktu saya berikan kepada Pak Thomas Christo. Oke, selamat sore sekali lagi buat teman-teman semua di sini, banyak ya yang ada di Zoom, juga ada di YouTube pastinya gitu ya. Saya akan menyapa salam sehat buat kita semua. Teman-teman, kita tetap ya ada di koridor, kita harus tetap ada di protokol kesehatan yang bersama-sama kita mesti canangkan dan lakukan. Oke, hari ini kita akan sama-sama bicara. Saya senang banget di Heartland nih Pak Jose. Dan boleh bergabung di Heartline. Dan hari ini kita akan berbagi dengan satu tema, satu topik, Who Am I gitu ya. Apakah itu Who Am I? Saya akan coba share screen ya teman-teman, mudah-mudahan terlihat di situ. Dan saya juga akan mencoba untuk berinteraktif dengan teman-teman. Dan tadi Pak Jose ngomong, woi hari ini akan ada hadiah. Wow gitu ya. Akan ada hadiah berbagi dari kita semua yang hari ini aktif mendengarkan dan aktif berkomentar. Nah, kalau kita mau bicara nih teman-teman, Who Am I gitu ya, kita ngomongin apa? Ini kayak judul film ya. Saya nggak tahu teman-teman di usia remaja udah pernah lihat filmnya Jackie Chan, ya. Jackie Chan ada filmnya judulnya Who Am I gitu. Nah, kita ngomong apa sih tentang Who Am I hari ini? Kita mau sharing-sharing ya. Kita sharing-sharing, tapi teman-teman dilihat dan di apa ya?
didengarkan. Kira-kira apa, nanti teman-teman boleh juga memberikan satu komentar-komentar. Tapi sebelumnya saya akan memberikan satu gambaran. Ini saya share screen lagi. Nah, kira-kira ini gambar apa ya? Mau komentar di YouTube silakan di chat aja. Ini gambar apa? Dan saya kasih pertanyaan nih di sini. Silakan yang mau komen di YouTube atau chat di Zoom, nanti ada kakak-kakak dari hotline juga yang mendampingi kita. Pertanyaan saya adalah, gitu ya. Pertanyaan saya adalah, ada berapa wajah yang teman-teman bisa temukan dari gambar ini? Ada berapa wajah yang teman-teman bisa temukan dari gambar atau slide ini? Silakan, boleh di chat di YouTube. Kira-kira nemu ada berapa wajah ya? Ada berapa gambar ya yang ada di sini? Yuk. Ayo, saya kasih tantangan. Yang paling besar nih, nanti Pak Jose, yang paling besar yang kita kasih hadiah nih, yang bisa menemukan paling banyak wajah-wajah yang ada di sini. Monggo, silakan. Wow, lebih dari 50 katanya ada. 10. Lebih dari 50 tuh banyak ya, berapa ya gitu. Ayo teman-teman yang di YouTube juga ya, komen ya. Ada berapa wajah yang teman-teman bisa temukan di sini? Lebih dari 50 tadi yang bilang. Saya mau tanya nanti sebelum 50 berapa orang tuh ya. Wow, ada 5 wajah katanya di YouTube. Ada Roman, Limbongs, animasi 5 wajah. Wow. Yang di Zoom ada 50 tapi yang mana ya lebih dari 50 nih. Ayo, siapa lagi? Wah, ternyata ada Pak Buan juga di sini ya, di YouTube ada Pak Buan. Ada 7 wajah kata Pak Buan. Pak Buan adalah teman saya juga, kepala sekolah penabur juga nih, ya. Wow, ada 7. Cuma ada 1. Masa sih cuma ada 1? Ya. Itu wajahnya banyak ya. Ada wajah di atas di awan tuh. Di awan lihat ada wajah apa aja tuh. Udah ketemu tuh. Ada wajah apa itu? Harimau atau kucing. Atau ada, saya kasih bocoran ya. Yang di awan tuh. Itu aja udah ada ikan gitu ya. Wow. Ayo, siapa lagi? Yang di Zoom boleh chat sebanyak-banyaknya. Yang banyak 49. Wow. Ya, bisa diketik di chat Zoom ataupun di YouTube ya, teman-teman silakan. Bisa diketik di Zoom atau YouTube. Wow, ada dari YouTube nih. Saya baca juga dari YouTube ya, teman-teman. Ada Pak Jeffrey 8. Ada, wow, ada Bu Ingrid juga, Miss Ingrid 1. Wow, tapi ada tadi loh yang 40 loh. Oke, saya geser ya. Saya pindah, pindah sebelah sini. Nah, di sebelah yang tadi saya berdiri ya, ada situ ada lagi tuh aja tuh ya. Saya udah pindah ke tengah nih. Ya, ada kan di situ? Banyak loh. Yuk, siapa lagi? 14 dari SMP Budaya 3. Ada 14. Ada menemukan yang lain? Fokus. Konsentrasi. Ada berapa wajah di situ yang ketemu temukan? Wow, ada di Samantha, ada 30 di YouTube. 30. Banyak ya? Saya bingung nih Pak Jose nanti yang paling banyak siapa? Apakah suruh nyebutin satu-satu gitu ya? Yang jawab 49. Yang jelas jawab 49 nih, teman di YouTube. Boleh nggak? Pak Kristo. Boleh nggak open mic yang yes? Yang jelas wajah Bapak juga terhitung loh, Pak. Ya? Wajah Pak Thomas juga kehitung di situ. Oke, gimana kalau yang 49 nih? Yang 49 dari Zoom. Boleh buka mic nggak? Siapa ya? Boleh kenalan siapa namanya? Buka mic-nya dan sebutin 49 itu ada apa aja. Yuk. Saya bisa baca cuma Semak Penabur nih ya. Nggak ada tulisan namanya nih di sini nih. Siapa yang 49? Halo, yang di Zoom? Atau kalau mau yang di YouTube mau diketik. Nah, banyak sekali kalau ketiknya 30 ya. Ada? Halo, yang di Zoom, teman-teman di Zoom? Boleh dong Pak Jose yang di Zoom bersuara ya. Ya, oke. Dibantu oleh teman-teman dari IT kita. Yes. Ada yang boleh raise hand, lalu nanti dibantu oleh teman-teman dari hotline untuk open mic. Atau ada yang mau ngomong nih dari Zoom. Yang 14 juga boleh tuh, kalau 49 nggak mau ngomong. Ayo. Ada. Wah, hilang deh hadiahnya nih Pak Jose. Nanti saya ambil loh Pak. Hadiahnya diambil Pak Jose deh. Padahal akan ada hadiah hari ini gitu ya. Iya.
Oke. Ada teman-teman yang di Zoom? Tadi bilang ada 14, ada 10, ada 50, ada 49. Bahkan tadi yang di YouTube ada 7, ada 8, ada Samantha itu jawab 30. Wow, banyak sekali. Ya. Ayo, siapa yang berani untuk open mic? Yang di Zoom bisa open mic satu orang? Wow, yang mana ini di Zoom nih? Nggak ada semua nih. Tadi yang jawab 49 siapa nih? Saya, Sir. Oke, boleh. Siapa itu? Dengan siapa? Aaron Davis. Aaron Davis. Oke, mungkin nanti akan dibantu kakak Heartline. Aaron. Oke, Aaron. 49 boleh sebutin nggak, Aaron? Kira-kira 49 wajah siapa aja, Aaron, di situ? Kalau yang di air terjun ada 5 wajah. Kemudian yang di bukit ada 3 wajah. Tunggu. Yang di mana tadi yang 5 wajah? Air terjun. Di air terjun sebelah kanan, Sir. Air terjun sebelah kanan. Teman-teman yang di YouTube bisa ngeliat ya. Aaron mengatakan yang di air terjun sebelah kanan ada 5 wajah. 5 wajah tuh wajah apa aja, Aaron, yang kau dapatkan? Dia wajah orang, Sir. Wajah orang. Oke, di air terjun ada 5. Terus di mana lagi, Aaron? Lalu yang di bukit. Bukitnya yang mana nih? Yang di bawah, Sir. Bukit yang di bawah. Oke, Serti pindah lagi ya. Teret. Oke, bukit yang bawah. Ada berapa di situ? Ada 3. 3 tuh apa aja tuh? Kalau 3 bisa sebut dong. Yang wajah mirip elang, lalu Mirip wajah elang. mirip katak, sama wajah orang juga, Sir. Oh, ini ya. Elang, katak. Oke. Terus baru 8. Bukit yang sebelah kiri. Bukit sebelah kiri itu yang mana? Paling depan. Yes. Ada berapa tuh? Halo, Aaron? Bukit sebelah kiri. 10? Ya. Wow. Ada apa yang kelihatan gede banget? Dia kayak wajah kartun gitu, yang di bawah. Lalu yang mirip wajah monster ini 1 sama wajah orang. Kayak gorila gitu ya? Iya. Oke. Udah 18, Aaron. 18, lalu yang di bukit bagian belakang yang warna hijau ada wajah beruang sama wajah buaya. Betul banget. Yang di bawah itu yang deket laut ya. Ini hebat kali. Ada wajah beruang sama wajah buaya. Oke, 20, Aaron. 20, lalu bukit yang di belakang lagi yang warna biru keabu-abuan itu ada. Yes. 1, 2. Wow, hebat sekali Aaron ini ya. Saya nggak melihat 18, wajah. Berapa, Aaron? 18. 18 bentuknya kayak apa, Aaron? Ada bentuk buaya, anjing, kucing, sama bebek. Kemudian ada wajah orang juga, Sir. Oh. Ada wajah orang banyak ya, betul Bang. Ada beruang, itu kayak panda ya, kelihatan banget tuh beruangnya tuh. Beruang lucu sebetulnya. 38, Aaron. 38, lalu yang di gunung besar yang belakang itu ada wajah kuda, Sir. Ada wajah apa? Wajah kuda. Kuda. Wah, Aaron lihatnya kuda, Serti lihatnya bukan kuda itu. Oke. Berarti 39, Aaron. Di gunung paling belakang, paling pojok ada gambar kucingnya 1, gambar bebeknya 1. Oh. Kucing 1, bebek 1. Belakang mana yang kecil? Oh, yang kecil ya. Oke, ya. Sip. 41, Aaron. Lalu yang di awan ada gambar ikan, lalu ada gambar anjing sama bebek. Iya, betul. Di awan ada ikan, anjing sama bebek. 44, Aaron. 5 lagi, Aaron nih. Wow. Ya. 5 lagi, Aaron. Di awan masih ada tuh, Aaron. Di awan. Di awan yang bagian bawahnya tuh ada kayak kura-kura sama kayak bentuk wajah kartun gitu 2 sebelah kanan, Sir. 43. 2 lagi, Aaron. 43, lalu di gunung paling belakang masih ada lagi, Sir. Yang apa sebelah tuh? kanan dekat air terjun sana. Dekat itu ada apa itu? Kayak wajah orang. Kayak wajah orang. Oke lah, Sip. Berarti kita kasih appreciate boleh Aaron ya. Wow, Aaron menemukan 49 wajah. Dan ternyata tadi ada yang jawab 50 loh, teman-teman.
Tinggal ada yang tambah lebih dari satu. 50 gitu ya. Satunya Wow, mungkin jadi wajah Pak ternyata Thomas banyak. nih. Kenapa bisa menemukan wajah-wajah itu, teman-teman? Kenapa bisa menemukan banyak dari gambar ini? Satu, kita apa? Tadi Aaron, nggak tahu sih Aaron. Perasaan Aaron gimana ketika pertama kali mencari wajah ini, Aaron? Fokus, betul nggak sih Aaron? Kalau kita fokus dengan teliti, kita bisa melihat ada banyak wajah di situ. Bahkan kalau seperti lihat ini lebih daripada 50. Betul tadi yang di chat itu lebih dari 50. Cuma teman-teman belum nyebutin ya. Tapi betul-betul ada lebih dari 50. Wow, banyak sekali ya. Nah, itu adalah kalau kita fokus. Jadi kalau kita fokus dalam segala hal, teman-teman banyak menemukan apapun yang bisa kita temukan. Ya, itu yang pertama saya ngomong dulu. Nah, sekarang kita lihat nih. Apakah dalam hidup kita memandang diri kita sendiri itu menurut kacamata siapa? Menurut kacamata saya, menurut kacamata kamu, atau kacamata orang banyak? Gitu ya. Terkadang kita melihat menurut kacamata diri sendiri. Nah, kalau kita melihat dari diri kacamata diri sendiri, ada kadangkala yang bisa kita nggak lihat. Ya, ada yang namanya sebut dengan blind spot. Blind spot tuh saya nggak bisa lihat diri sendiri nih. Tapi orang lain bisa ngelihat gitu loh. Tadi Pak Jose mengenalin saya nih. Oh, Thomas Christo begini-gini nih. Apa yang bisa dilihat dari Pak Jose dari tentang saya? Pak Jose ngelihat gini-gini nih. Ternyata Pak Jose menyebutkan satu sifat atau satu karakter saya yang mungkin saya nggak tahu. Nah, itu dengan blind spot. Jadi bagaimana kita bisa melihat diri kita sendiri. Nah, kalau teman-teman disuruh sama orang, disuruh sama saya deh, atau disuruh sama siapapun, bagaimana kalau kamu bisa menyebutkan kelebihan-kelebihan yang kamu? Ada berapa kelebihan yang kamu punya? Saya nggak pernah ngomong kelemahan ya. Jadi kalau ada orang bilang kelebihan dan kekurangan, nah saya nggak akan ngomong kekurangan nih saat ini. Tapi kita lihat adalah kelebihan. Berapa kelebihan yang Tuhan kasih buat kita? Siapapun loh ya. Yang sekarang saya nih, saya bukannya cuma guru, bukan kepala sekolah, atau bukan penyiar, atau kamu pelajar. Tapi berapa kelebihan yang Tuhan kasih yang kamu bisa dapatkan, yang kamu bisa rasakan, yang kamu bisa miliki. Coba kamu merefleksikan diri sendiri, ada kelebihan-kelebihan apa sih yang Tuhan kasih buat saya? Banyak nggak? So banyak harusnya. Tetapi terkadang kita tidak mampu menyebutkan kelebihan-kelebihan kita yang banyak itu, tapi kita lebih banyak nyebutin yang tadi saya bilang, saya tuh kekurangannya ini ya, saya tuh kelemahannya ini ya. Nah, hari ini saya nggak ngomong kekurangan dan kelemahan ya teman-teman ya. Yang hari saya ngomong adalah boleh ngomong keterbatasan. Jadi kelebihan dan keterbatasan. Kenapa? Kalau kekurangan itu ya udah loss. Saya kurang nih. Kelemahan berarti saya udah lemah nih. Tapi kalau keterbatasan, teman-teman bisa di-upgrade. Paham ya? Jadi jangan sekali-kali nyebutin, oh saya punya kelemahan ini, saya punya kekurangan ini. No, itu bukan kelemahan, bukan kekurangan. Tapi keterbatasan. Keterbatasan kamu terhadap apa yang Tuhan kasih. Dan kalau keterbatasan itu bisa di-upgrade. Nah, kalau kita lihat dari kacamata diri kita sendiri, mungkin saya menemukan seberapa kelebihan saya. Ada kacamata orang lain yang bisa melihat siapa kamu sebetulnya. Bahwasanya kita adalah orang-orang yang super dan luar biasa. Ya, jadi bagaimana kita bisa melihat, memandang diri sendiri? Karena gini, ada paradigma, apa paradigma itu? Cara pandang, ya cara pandang. Paradigma kita, cara pandang yang mengatakan apa? Ya udah. Saya terlahir dari orang miskin, dari keluarga miskin, maka selamanya akan jadi miskin. Ya, atau ya udah, saya udah nggak bisa apa-apa, give up nih, saya gini-gini. Itu yang sering terjadi di dalam diri kita sendiri. Padahal Tuhan nggak pernah gitu. Sekarang hari ini kita mau belajar tentang who am I, kita mau membedah siapa diri kita sendiri. Yang Tuhan udah kasih luar biasa. Nah, saya mulai dari sini ya. Teman-teman, kalau siapa aku, nah sekarang banyak nih anak-anak remaja, ini kan banyak anak remaja di sini ya. Ada mungkin juga bapak ibu guru di sini, anak remaja mungkin juga ada papa mama yang hari ini nonton gitu ya. Nah kalau kita diperhadapkan banyak anak remaja yang ngomong tentang siapa kita, langsung kamu bilang apa? Ya saya mah biasa-biasa aja gitu kan. Saya nggak bisa apa-apa. Kalau diminta di sekolah, kamu jadi ketua kelas, jangan saya.
Saya nggak bisa jadi ketua kelas. Bahkan bukan ketua kelas loh. Ketika kamu di sekolah disuruh mimpin doa gitu, whatever kamu agamamu apa, coba dong pimpin doa. Jangan saya nggak bisa berdoa gitu ya. Mau jadi panitia, jangan saya nggak bisa jadi seksi ini, saya nggak bisa ini. Semua jangan saya. Kenapa? Karena ngerahat saya nggak bisa gitu ya. Saya nggak bisa. Nah, teman-teman, padahal kita itu adalah makhluk yang paling sempurna yang Tuhan kasih. Betul? Kita adalah makhluk yang paling sempurna yang Tuhan kasih. Dari semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya, kita dilahirkan, kita dibentuk, kita dipengaruhi oleh banyak orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada keluarga kita, ada teman-teman kita, ada guru-guru kita, ada lingkungan yang membentuk kita, bahkan ada experience. Ya, ada pengalaman-pengalaman yang dibentuk oleh diri kita tanpa kita sadar. Jadi kalau kamu mengatakan saya adalah orang, ya udah biasa aja deh, saya nggak bisa ini deh. Nah, ini kita mau bahas, ya. Jadi mari sama-sama kita memparadigmakan di sini. Karena teman-teman otak kita itu kecil. Nanti kita bicara tentang otak kita kecil ya. Tapi ketika di otak kita yang katanya cuma segenggam tangan kita sendiri, itu ada berjuta-juta neuron di situ yang bisa membentuk paradigma kita. Yang bisa meyakinkan paradigma kita. Ya, ada amigdala di otak kita kalau kamu belajar biologi gitu ya. Nah, kita mau lihat ya. Wow, saya geser lagi. Teret, saya pindah dulu gitu ya. Oke, ternyata teman-teman, apa katanya? You are very special. Wow, you are very special. Betul nggak sih kita spesial? Ya, kita mulai dari mata kita deh. Ya, ada gambar mata, itu ada otak. Saya simpen dulu otaknya ya. Yang pertama tuh ada gambar otak. Kita ngomong mata dulu. Teman-teman, mata kita ada berapa sih spektrum warna yang kita punya? Apakah Tuhan kasih spektrum warna cuma Mejiku Hibiniu? Tahu ya Mejiku Hibiniu ya? Enggak loh. Not only Mejiku Hibiniu loh. Ternyata Tuhan kasih spektrum warna tuh million. Betul nggak sih, teman? Million spektrum warna. Coba lihat. Merah aja ada merah apa? Merah darah, merah muda, merah ati, merah marun, merah cabe, merah bendera. Wow, so many merah yang kita bisa kita sampaikan ke orang-orang. Dari warna merah aja. Biru, oh banyak. Ada biru dongker, biru laut, biru telur asin, biru pupus. Banyak sekali biru. Ada million spektrum warna Tuhan kasih di selaput mata kita loh. Wow. Bukankah itu spesial? Darah. Nah, orang dewasa itu punya 5 galon darah loh teman-teman. 5 galon darah yang always bersirkulasi dalam tubuh kita. Wow banget nggak sih? Wow banget gitu ya. Kita punya darah yang 5 galon darah orang dewasa itu yang selalu bersirkulasi. Wow, keren banget. Apa namanya ini urat nadi? Urat nadi, tahu ya urat nadi ya? Nah, urat nadi kita ini believe it or not nih, believe it or not. Saya belum nyoba sih, tapi ini believe it or not. Urat nadi kita kalau ditarik, disambung, believe it or not itu katanya ya jarak bumi ke bulan. Wow, keren banget kita gitu loh. Tambah lagi teman, tangan kita bisa gerak loh. Tangan kita bisa gerak, kita bisa loncat, kita bisa lari. Apa itu enggak wow? Bayangkan detak jantung. Nah, berapa detak jantung yang berdetak setiap detiknya. Bayangkan kalau jantung kita detaknya stop, berhenti. Tapi enggak kan? Kita ada sampai sekarang bisa menghirup udara yang luar biasa. Apakah itu enggak wow? Jadi sangat-sangat spesial banget kita itu. Nah, tadi yang seperti bilang otak nih. Nih gitu ya. Otak kita tuh kecil loh. Beratnya katanya sekitar 1,5 kg karena segenggam tangan kita sendiri. Tapi, nah lihat tuh. Tapi panjang lipatan otak kalau dirangkai, aduh keren banget Tuhan buat kita ya. Lipatan otak kita kalau dirangkai itu memanjang mencapai jarak Jakarta-Bali. Wah, berapa jam kita ke Bali teman-teman. Luar biasa kali Tuhan kasih gitu loh. Ada 100 miliar sel aktif yang ada di otak kita. Plus, ini plus loh ya. Plus dengan 909 sel aktif yang lainnya loh dalam tubuh kita. Sehingga kita bisa bergerak, bisa lari, bisa kemana-mana gitu ya. Wow.
Dan ternyata otak kita seperti komputer, bahkan melebihi komputer. Otak yang mampu menampung 10 pangkat 100 bit informasi. Gimana bayangin coba, 10 pangkat 800, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4. Ini 10 pangkat 800 loh, bit informasi. Makanya kamu masih mengenang, kamu masih ingat ketika masa kamu kanak-kanak. Ketika kamu masa TK, kamu pernah main bareng, kamu pernah jatuh dari sepeda, kamu ingat, kenapa? Masih tersimpan. Ya, bahkan otak bisa melakukan 1000 triliun sinapsis, cerita-cerita yang ada dalam hidung kita. Wow banget ya. Jadi teman-teman, kita tuh sangat spesial. Cuma kadang kita nggak merasa spesial, betul nggak sih? Oh biasa kok, gua hidup kok, gua bisa napas kok, gitu ya. Padahal luar biasa loh. Jadi sadarilah kalau kita adalah orang yang wow, kita adalah orang yang spesial. Ya, di otak kita itu banyak neuron yang bergerak. Neuron itu seperti apa ya? Ada ketitik matanya kecil lalu punya serabut-serabut gitu loh. Nah, neuron itu kalau bergerak itu serabutnya bisa saling menyatu. Makanya saya bilang sama anak-anak semuanya ketika saya ngasih motivasi, jangan sampai ngomong nggak bisa dulu. Ini ngerjain soal matematik. Nggak bisa, susah. Nah, gitu ya. Sering gitu nggak sih kalau kamu belajar, gurunya baru ngasih satu soal, aduh remedialnya kapan ya? Ditanya remedial dulu. Kamu belum ngerjain, lo bilang susah. Nah, ketika di otak kita neuron itu bergerak, kamu bilang nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Ketika akar neuron itu menyatu nggak bisa, maka kamu akan nggak bisa. Percaya deh. Ya. Ini bukan sombong ya. Saya nggak ngajarin kamu sombong. Saya tidak ngajarin kamu sombong. Tetapi, please don't say I can't. Bisa ini nggak? Aduh, saya nggak bisa. Please, jangan ngomong nggak bisa dulu. Gitu ya. Karena nanti kalau ketika kamu ngomong nggak bisa, ini neuronnya udah kebentuk nih. Gua nggak bisa, ya udah akan selamanya nggak bisa. Jadi, jangan bicara nggak bisa dulu. Sekali lagi, saya nggak ngajarin kamu sombong, tetapi please don't say nggak bisa dulu. Ya, oke ya. Jadi, sebetulnya kita orang yang super duper luar biasa. Teman-teman, pernah lihat gambar ini nggak? Ini ada ya di pas kepala saya itu Nick Fujitsu. Nick Fujitsu itu nggak punya lengan, teman-teman. Nggak punya lengan, bahkan kakinya itu seperti sirip ikan, gitu ya. Oke, saya geser ya. Nah, itu Nick Fujitsu. Ya, kakinya cuma satu seperti sirip ikan. Ini Nick Fujitsu loh, dengan keterbatasan yang dia punya loh. Tetapi jangan salah loh, Nick Fujitsu punya 4 perusahaan yang dia pimpin sendiri. Wow, saya aja masih kerja sama orang lain. Ya, Nick Fujitsu punya 4 perusahaan loh yang dia kelola sendiri dengan sekian karyawannya. Siapa lagi? Yang di atas. Yang di atas itu ada Yi Ali. Siapa beliau? Dia adalah seorang pianis yang luar biasa yang sudah diundang kemana-mana di beberapa negara. Kenapa? Karena kepiawaian main pianonya. Padahal apa? Lihat tangannya kalau perhatiin. Tangannya tuh cuma 2 finger. Jadi dikenalnya dengan lobster finger. Kayak lobster gitu ya. Dan Ihali itu nggak bisa ngitung 5 tambah 5, 5 bagi 5, 5 kali 5, dia nggak bisa ngitung. Tapi apa yang Tuhan kasih? Bermain pianonya luar biasa keren bingit. Nah, yang di bawah nih. Kalau teman-teman tahu, ini adalah seorang pelukis, termasuknya 5 pelukis besar Indonesia. Sabar Subadri ini dari Salatiga. Tidak putus asa, dia keterbatasan, nggak punya tangan untuk melukis, tapi dia bisa menggunakan kakinya. Yang saya punya tangan 2, saya nggak bisa melukis, sehebat itu. Ya, saya punya tangan 2, jari 10 lengkap, tapi saya nggak bisa melukis sehebat Pak Sabar Subadri. Artinya apa, teman-teman? Artinya semua orang dikasih sesuatu sama Tuhan yang luar biasa. Kelebihan yang luar biasa. Ya. Berbeda-beda. Karena Tuhan bilang apa? Setiap orang adalah unik adanya. Setiap orang kan unik dan berbeda. Jadi nggak boleh menyamakan gitu ya. Nah, jadi apa yang mesti kita lakuin sekarang sebagai anak remaja? Kalau kamu sudah tahu, betapa luar biasa, betapa kerennya saya, maka apa yang mesti saya lakuin? Kamu nggak boleh banding-bandingin. Kok saya nggak dilahirkan seperti dia ya? Dia dilahirkan dengan keluarga baik, dia dilahirkan dengan keluarga kaya. Kok saya nggak bisa, teman-teman? Teman-teman nggak bisa membandingkan dengan orang lain. Tapi look yourself about who am I. Kamu adalah orang yang hebat, yang luar biasa. Ini saya ngomongnya terlalu ini ya, nanti
Waktunya malah nggak habis nih, nggak dapat. Oke, saya sedikit ngebut karena di jam segini. Nah, saya cuma bilang gini, ada 4P yang mesti kamu tahu. P1 adalah person, P2 adalah push, P3 adalah proses, dan P4 adalah product. Jadi 4P ya, 4P. P1, P2, P3, P4. P1 adalah person. Person itu apa? Diri sendiri. Saya, teman-teman, kamu semua. P2 adalah push, gitu ya. Yang 3 adalah proses, 4 produk. Nah, saya sekarang jadi P2. Kenapa? Karena saya lagi push. Lewat apa yang saya kasih sampaikan saat ini nih. Teman-teman ketemu sama teman-teman yang lain, bercerita, dapat P2 dari teman-teman. Ketemu orang tua di rumah ngobrol, dapat P2 dari orang tua. Baca buku, dapat P2 dari buku. Nonton televisi, nonton YouTube, lihat YouTube, dapat P2 dari YouTube. Nah, ketika dapat P2, apakah melakukan P3 atau berproses? Oh iya ya, saya tahu nih, setelah saya pelajari, saya ngikutin sekolah di udara hari ini tentang WMI, betapa hebatnya saya. Lalu kamu berproses nggak? Merasa bersyukur nggak sama Tuhan? Oh iya, merasa saya hebat apa nggak? Supaya apa? Supaya kamu dapat P4 itu produk. P2 kan saya cuma sesaat nih, cuma 30 menit, 45 menit saya ngomong di sini. Ya, tapi ketika kamu nggak berproses, ya kamu nggak menemukan P4. Jadi yang menemukan P4, yang mendapatkan produk yang luar biasa siapa? Bukan P2. Tapi P1, karena bermuara dari siapa? Dari diri kita sendiri. Bapak Ibu guru ngajar di sekolah, kamu belajar, semua kan menentukan kamu sendiri. Ya, Bapak Ibu guru sebagai P2 doang. Orang tuamu sebagai P2 loh. Ya, kita semua sebagai P2. Nah, kamu mau nggak melakukan sesuatu yang berbeda supaya dapat P4 produk? Jadi kunci di siapa? Kunci ada di P1. Kunci di P1. Ya, lihat statement yang ada di sini di layar ini. You do more for the words than the word does for you. Apa yang bisa kamu lakukan lebih kepada dua daripada dunia memberikan kepada kamu? Itu yang disebut dengan apa? Itu yang disebut dengan yang namanya dengan service. Jadi ketika kamu ngomong service, jangan ngomong apa yang papa mama kasih buat saya, apa yang sekolah kasih buat saya, apa yang dunia kasih buat saya gitu. Tapi dibalikin. Apa yang udah saya kontribusikan buat orang tua, apa yang bisa saya kontribusikan buat sekolah, buat dunia, buat siapapun. Itu adalah service. Nah, saya akan nutup dengan satu quote yang teman-teman ini tahu dari siapa ya. Ini adalah seorang Mother Teresa. Ya, siapa sih nggak kenal dengan Mother Teresa ya? Mother Teresa itu setiap harinya jalan dari lorong ke lorong di Kalkuta, India, teman-teman. Ya, cari orang yang papa, cari orang yang kelaparan, cari orang yang nggak bisa apa-apa. Lalu Mother Teresa itu membalutnya dengan kasih. Ya, maka ketika Mother Teresa meninggal, bukan cuma orang Kalkuta, India yang menangisi Mother Teresa, tetapi seluruh dunia itu menangisi Mother Teresa. Kenapa? Karena dengan kasihnya Mother Teresa. Nah, hari ini Mother Teresa memberikan sesuatu buat kita semua nih. Bukan saya yang ngasih ya, tapi Mother Teresa yang ngasih nih. Mother Teresa hari ini mengasih buat kita apa? Aku, nah pelan-pelan ya bahasanya nih ya. Aku sebuah pensil kecil. Aku berarti saya dong. Saya berarti Thomas Christo nih, gitu ya. Aku adalah sebuah pensil kecil. Tetapi jangan salah. Pensil kecilnya ada di tangan siapa gitu ya. Kalau saya akan ngomong dari agama yang saya anut, akan di tangan Allah gitu ya. Teman-teman yang Muslim, yang Buddhis akan mengatakan itu di tangan Allah loh. Aku adalah pensil kecil tapi di tangan Tuhan. Jadi nggak salah loh. Pensil kecilnya nggak di tangan sembarang siapa yang pakai loh. Aku pensil kecil yang di tangan Tuhan. Yang sedang ngapain? Yang sedang menulis. Menulis apa? Menulis surat. Suratnya nggak sembarangan surat. Surat cinta kepada dunia. So, teman-teman, jadi artinya apa? Kita ini, dengan apa yang kita miliki, kita sebenarnya lagi dipakai sama Tuhan. Untuk apa? Untuk menuliskan suatu surat cinta, menebarkan kasih. Seperti apa yang Mother Teresa lakukan. Nah, jadi, hari ini Sekolah di Udara akan menyampaikan buat kita semua, bahwasanya please look yourself, lihat dirimu sendiri,
seberapa berharganya kamu, seberapa super hebatnya kamu, seberapa kerennya kamu, seberapa wow-nya kamu. Wow sekali, gitu ya. Ada satu statement, nah kamu jawab nih sekarang nih ya. Nanti boleh ya berpendapat ya. Nanti kan Pak Jose bilang yang aktif, yang menjawab akan dapat hadiah gitu ya. Kadang statement yang kamu kasih yang mana? Sulit tapi bisa, atau bisa tapi sulit. Teret gitu ya. Sulit tapi bisa, atau bisa tapi sulit. Pikirin ya. Pikirin, nanti pendapat silakan di chat, silakan di YouTube boleh, di Zoom boleh ngechatnya. Kira-kira nih sulit tapi bisa atau bisa tapi sulit. Ketika kamu melihat dan menyadari seberapa luar besarnya kamu, seberapa luar biasanya kamu. Ya, jadi back to you, siapa kamu sebetulnya? Sekarang nggak usah ngomong lagi tentang, aduh saya nggak bisa ini ya, saya tuh nggak gini ya, saya nggak gitu ya, kenapa saya dilahirkan begini ya, saya kenapa hidup sama gini ya, enggak. Sekarang kita bisa lihat, dari tadi yang saya ceritain tentang siapa itu, Kak, saya cerita baru sebagian loh teman-teman ya, baru lihat tadi dari, wow Tuhan kasih otakmu seberapa luar biasanya, Tuhan kasih sirkulasi darah di kamu luar biasanya, Tuhan kasih spektrum warna yang Tuhan kasih luar biasanya, bahkan kalau kita lihat lagi, kita bisa menghirup udara dengan gratis, dengan luar biasa. Apakah itu bukan karena kita dikasih sempurna oleh Tuhan, menjadi orang yang wow? Ya, kita ngomongnya orang yang wow ya. Dan ingat lagi dengan tulisan dari Mother Teresa. Kalau kita semua adalah cuma sebatang pensil kecil, tapi nggak salah dipegang oleh siapa. Dan lagi ngapain, lagi membuat apa, untuk siapa. Nah, itu dulu ceritanya Pak Jose. Saya kembalikan Pak Jose dulu. Nanti kebanyakan saya bercerita. Saya kembalikan ke Pak Jose dulu. Apakah nanti kita break dulu atau gimana? Saya serahkan ke Pak Jose. Oke, baik. Terima kasih Pak Thomas Christo. Waduh, saya mendengarkan motivasi dari Pak Thomas Christo ini udah berdebar-debar hati saya. Ternyata itu masih berbicara juga kepada saya loh Pak Thomas ya. Gitu ya. Ternyata tidak hanya untuk adik-adik ya, yang masih mungkin sekolah ya, tapi juga bagi orang-orang yang seperti saya usia kepala 4 gitu Pak, ternyata masih bersyukur mendengarkan apa yang disampaikan Pak Thomas gitu ya. Karena ternyata di usia 4, mungkin di usia kepala 5, kepala 6 orang masih bertanya siapakah aku ini gitu ya. Dan merasa tidak berharga, kemudian merasa tidak ada yang menghargai, tidak ada yang menerima apa adanya. Jadi ada pandangan-pandangan negatif tentang dirinya gitu. Jadi Pak Thomas pada sore hari ini memberikan insight pencerahan kepada kita bagaimana ternyata kita ini pribadi yang wow tadi ya. Apalagi pribadi yang wow, yang hebat, yang luar biasa di tangan Tuhan untuk memberikan kontribusi yang positif, impact, dampak yang besar kepada dunia ini, kepada lingkungan kita, keluarga, teman-teman dan sebagainya. Oke, nah kali ini kita buka Q&A ya Pak Thomas ya. Yes, oke, Q&A. Siapa yang aktif nanti akan kita undi ya. Siapa yang akan mendapatkan hadiah dari OVO dan juga GoPay. Oke, siapakah yang mau bertanya kepada Pak Thomas? Yuk, yang di Zoom? Oke, belum ya? Oke, baik. Belum ada. Oke, Pak Thomas, jadi menarik Pak Thomas. Jadi ini yang juga menjadi sesuatu yang positif, khususnya untuk anak-anak remaja nih Pak Thomas. Karena banyak sekali misalnya kasus-kasus depresi ataupun juga stres ataupun juga bahkan yang paling buruk adalah bunuh diri gitu ya. Karena merasa dirinya nggak berharga nih Pak Thomas. Betul banget. Ya. Apalagi sekarang teman-teman lagi menikmati PJJ yang belum selesai nih. Ya, pembelajaran jarak jauh yang belum selesai pasti akan menemukan hal-hal yang membuat tadi yang Pak Jose bilang akan membuat diri kita stres gitu ya. Iya. Betul. Membuat stres. Ya, karena banyak sekarang dia dikenal dengan academic treasure. Ada academic treasure yang didapatkan oleh anak-anak remaja nih buat teman-teman sekalian. Betul nggak sih teman-teman yang sekarang lagi nonton di YouTube atau yang di Zoom? Ada academic treasure, artinya kamu mendapat tekanan-tekanan banyak loh. Dari mana?
Dari orang tua ada nggak dari rumah? Ada dong. Kamu mesti dapat nilai yang baik. Ya, ya. Dari sekolah ada tekanan nggak? Ada lah pasti. Guru-gurumu juga minta kamu KKM. Setidaknya gitu, mesti baik. Ditambah lagi dengan tekanan-tekanan dari yang lainnya di rumah, gimana koneksi internetnya, gimana device-nya nggak bisa melakukan PJJ dengan baik, maka akan muncul banyak stres. Tapi ketika kita mengetahui siapa diri kita sebenarnya, kita akan nggak mungkin seperti yang tadi Pak Jose bilang. Banyak anak-anak yang stres karena academic stress itu akhirnya ya udah ngambil yang singkat aja. Yang paling banyak kasus didapati sekarang adalah yang tadi yang Pak Jose bilang, bunuh diri. Baik, di Goa kemarin baru aja 2 bulan yang lalu, 2 bulan lalu itu di Jakarta juga ada kasusnya gitu. Anak-anak SMP yang stres karena PJJ lalu akhirnya mengakhiri hidupnya. Ya. Wow. Sayang sekali. Sekarang kita masuk sesi Q&A bagi adik-adik, teman-teman yang mau bertanya kepada Serti ya, Pak Thomas Christo, silakan ya. Untuk bertanya, kita ada hadiahnya loh ya. Ada 4 orang yang nanti akan beruntung ya, kira-kira 4 orang untuk mendapatkan hadiah dari kita. Baik, silakan Pak Thomas. Oke. Ya. Adakah teman-teman? Kalau saya lihat di YouTube nih Pak Jose ada 2 nih yang komen ya. Saya mau bahas komen YouTube dulu ya. Boleh Pak. Ada komen itu dari Abigail Nathanael. Ya, Abigail Nathanael mengatakan sulit tapi bisa, gitu. Lalu ada dari Roman Limbong. Roman bisa, Limbong mengatakan bisa tapi sulit. Ya, ada lagi di bawahnya ada Louis Octavianus, bisa tapi sulit. Nah, jadi yang mana nih teman-teman ya? Pernyataan sulit tapi bisa atau bisa tapi sulit yang tadi. Kira-kira yang mana ya? Ya. Gitu. Ini kalau Pak Jose mau jawab yang mana Pak Jose? Kalau saya jawabannya gini Pak. Sulit tapi bisa, tapi sulit tapi bisa, tapi sulit tapi bisa. Nggak ada ujungnya ya. Pak Jose menjawab sulit tapi bisa, gitu tapi, ya. Ya. Gini, teman-teman saya kasih ilustrasi gini ya, yang di rumah, yang di YouTube, yang di manapun. Ya. 2 statement kan tadi kan, sulit tapi bisa atau bisa tapi sulit. Ya. Kalau misalnya kamu ulangan nih, dapat soal matematika, ayo nak kerjain soal ulangan. Oke Bu, oke Pak, gitu. Kerjain soal ulangan. Nah, begitu soal ulangannya dibagi, ya kayaknya sulit deh. Kayaknya sulit nih. Apaan sih yang maksud soalnya? Aneh-aneh aja nih. Ya. Sulit. Tapi utak-atik, maka gua bisa. Atau soal matematik nih kerjain. Bisa sih. Tapi kok kayaknya sulit ya. Nah, kira-kira yang bisa dikerjain yang mana tuh? Yang contoh 1 apa 2 nih? Penekanannya kayaknya. Begitu dapat soal, sulit sih soal ini. Sulit soal ini, tapi gua bisa kerjain nih. Tapi bisa. Sulit sih, tapi bisa. Jadi nggak jawaban soalnya? Jadi, pasti ada. Sulit sih, tapi dengan usahamu akhirnya gue bisa. Tapi yang ilustrasi kedua, ini soal, kerjain. Bisa sih. Tapi kok sulit amat ya? Nyampe nggak pada jawabannya? Nggak sampai. Nggak nyampe. Jadi ini sikap mentalnya beda nih Pak Thomas ya? Benar. Jadi teman-teman, sekali lagi, ketika kita mengatakan diri kita luar biasa, kamu adalah orang hebat. Sekali lagi ya, saya nggak ngajarin kamu sombong ya. Kamu adalah orang hebat. Tolong yang ada di mindsetmu, jangan memindsetkan yang negatif. Kalau kamu ngomong tadi di mindsetnya, kamu bilang, bisa tapi saya sulit, itu mindset negatif. Ya, sampai kapanpun kamu nggak akan mengerjakan, nggak dapat hasilnya gitu. Tapi coba rubah mindsetmu. Makanya saya bilang tadi kan menggeser paradigma. Kalau merubah paradigma susah, oke. Kamu sekarang masih remaja, untuk mengubah paradigma susah. Menggeser dikit pelan-pelan deh. Ya. Begitu kamu menemukan satu masalah, satu problem, gitu ya. Sulit sih memang kelihatannya, tetapi saya bisa mengerjakannya. Kamu buat satu mindset yang baru di otakmu,
yang tadi saya bilang ada neuron yang bekerja itu, sehingga nyampe kepada, kalau kita mau pakai bahasa biologinya, sampai masuk ke amigdala kamu, tersimpan di otakmu, sehingga yang kamu keluar nggak bisa. Sama kan? Ketika kamu diminta sama guru kamu, coba Jose jadi ketua kelas ya. Jangan saya, Pak. Nggak bisa, Pak. Jangan saya, Pak. Nggak bisa, Pak. Gitu kan? Padahal belum dikerjain loh tugasnya ketua kelas tuh ngapain. Tapi bilang, jangan saya, Pak. Nggak bisa, Pak. Nah, tapi kalau misalnya, coba Jose jadi ketua kelas ya buat tahun ini. Siap, Pak. Susah nggak mimpin teman-teman? Susah. Wong satu kelas ada 30 orang, 32 kok. Satu orang beda paradigmanya sama orang lain kok, beda pendapat. Tapi di tengah kata kesulitan saya menjadi ketua kelas, diminta sama guru saya bisa memimpin, bisa menghandle kelas itu menjadi baik. Itu ceritanya. Ya. Oke, jadi ini sikap mental positif yang perlu kita kembangkan ya, yang perlu kita latih dalam menghadapi merespon setiap kejadian atau peristiwa atau persoalan hidup kita nih Pak Thomas ya. Benar banget. Jadi itu nantinya akan menjadi habit kita, ya. Yes. Ya. Kembali ya teman-teman, saya tekanin itu kan menjadi habit tadi yang Pak Jose bilang. Karena segala sesuatu yang berulang itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau kebiasaan kamu diulang lagi, hal-hal yang positif, maka menjadi sebuah karakter kamu yang luar biasa. Oke. Gitu. Baik. Nyambung deh. Nyambung. Baik, ada lagi nggak nih, masih ada waktu untuk teman-teman mau ada pertanyaan untuk Serti, silahkan ya di Zoom, mungkin atau di WA, di YouTube. Adakah komentar lagi Pak? Lalu YouTube saya lihat tidak ada komentar lagi nih. Tidak ada komentar lagi ya. Semua pada diam-diam semua nih. Sudah mendapatkan ini pencerahan dari Pak Thomas sore hari ini gitu ya. Oke. Nah, menarik Pak. Apa bedanya? Nah, nih, apa bedanya masa depan dari orang-orang yang punya pandangan yang negatif tadi dan yang punya pandangan yang positif tadi? Apakah masa depannya berbeda nantinya atau bagaimana? Of course, teman-teman. Jadi yang tadi Pak Jose sampaikan, apakah ketika kita punya mindset yang positif akan masa depannya beda? Jangan masa depan dulu deh, sekarang aja udah beda gitu kan. Ketika kita memindsetkan sesuatu yang positif, kita akan menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Tapi kalau sampai kita selalu memberikan satu mindset yang negatif, ya pasti kita akan tertinggal terus, kita akan nggak dapat apa-apa gitu loh. Tapi bagaimana ketika teman-teman memindsetkan, mencoba deh, karena belajar mencoba, ketika balik betapa luar biasanya saya, maka coba mindsetkan dalam pikiranmu tentang sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang hebat. Again, ini bukan ngajarin sombong ya, tetapi kamu memindsetkan itu, menanamkan di sini kamu loh, di mindsetnya ya. Jadi pasti akan menjadi orang yang pastilah. Karena orang yang punya mindset positif itu pasti akan punya goal yang tahu, goal yang kelihatan gitu loh. Tapi kalau kita nggak punya mindset positif, bagaimana kita ngomongin tentang future-nya, bagaimana ngomongin tentang masa depannya, sekarang aja udah negatif mulu kok. Bagaimana ngomongin masa depan? Gitu. Oke. Baik, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Thomas Christo di kesempatan Sekolah di Udara sore hari ini. Dan Pak Thomas, kita akan milih Pak ya, kira-kira 4 orang. Siapakah ini ada dari YouTube, ada satu nih Pak, boleh nggak dijawab nih? Boleh Pak. Dari Abigail Nathanael. Kak, aku mau nanya, kalau misalnya kita dibully di sekolah dengan tanpa alasan, mengapa kita dibully? Dan juga aku ngerasa bahwa aku belum bisa mencapai nilai yang memuaskan, tapi aku sudah berusaha. Apa aku masih bisa disebut sebagai spesial bagi teman dan orang tua? Wow. Wah, ini bagus. Abigail Nathanael ya menyatakan, kalau saya dibully di sekolah gitu ya. Saya dibully di sekolah dan aku ngerasa belum bisa mencapai nilai maksimal. Apakah saya juga masih bisa disebut spesial bagi teman dan orang tua? Sangat spesial, Nel. Jadi saya udah ngomong ya, Nel, sangat amat spesial, Nel. Ya, sangat amat spesial. Iya, amat spesial. Kamu ngerasa dibully. Kenapa ada ngerasa bully? Kalau kamu ngerasa dibully, ada orang yang bisa jadikan tempat buat cerita kamu dulu. Ya, karena nggak boleh ada bully-bulian harusnya. Tidak ada terjadi pembulian. Mau di sekolah dimanapun nggak boleh pembulian. Ya, kalau kamu merasakan dibully, please kamu mesti cerita.
Sama siapa? Sama orang terdekatmu dulu. Siapa orang terdekatmu? Ada bapak ibu guru kalau di sekolah, ada guru BK di sekolah, ada orang tua kamu di situ. Sehingga proses pembulian itu harusnya nggak terjadi. Dan nanti ada orang ketiga yang entah itu guru BK atau wali kelasmu atau orang tuamu yang akan bisa membantu kamu. Jadi Nael, please jangan berkecil hati dulu dengan pembulian. Yang kedua, Nael mengatakan kalau nilai saya belum maksimal, Kak. Apakah saya status sosial? Nael, sekarang saya ngomong sekali lagi ya. Siapapun ciptaan Tuhan itu spesial. Kamu tadi udah lihat contoh-contohnya kan? Ya. Ada Nick Fuji. Nilai kamu nggak spesial. It's okay. Ya. Kamu bisa belajar lebih banyak lagi. Kau bisa ngelatih kamu lebih lagi supaya kamu menjadi nilainya diangkat ya. Tadi kan saya bilang bukan kelemahan Niel, tapi adalah keterbatasan. Keterbatasan dari seorang Abigail Nathanael. Keterbatasannya apa? Nael matematikanya masih susah. IPA-nya masih susah atau fisika, biologi dan sebagainya masih agak susah. Itu keterbatasan Nael. Tapi kalau Nathanael betul-betul mau konsentrasi sama seperti mainan yang di depan loh tadi. Permainan ada berapa wajah itu? Ya. Kalau tadi Aaron sampai menemukan sampai ada 49, kenapa? Karena Aaron fokus melihat gambar-gambar itu. Nah, Nathanael juga harusnya sama, ya. Nathanael juga harusnya sama, fokus sama dirimu sendiri, karena kamu pasti punya kelebihan. Kamu nggak bisa menghafal geografi, kamu nggak bisa menghafal ekonomi, kamu nggak bisa menghafal biologi. Tapi saya yakin ada satu sisi yang bisa kamu lakukan. Banyak sekarang cara-cara metode-metode yang bisa membantu kamu. Mind mapping misalnya, gitu ya. Jadi Nael jangan merasa saya nilainya nggak memuaskan nih, lalu kamu stop berhenti. Enggak, salah. Gitu Nael. Oke Nael? Baik. Mantap Pak Thomas. Ya. Ingat yang 4P ya Nael ya. Ingat yang 4P. P1, P2, P3, P4. Semua bermuara dari P1. Saya kan cuma sharing nih. Cuma 30 menit sharing sama Pak Jose nih. Nah, tapi yang bisa menentukan berubah apa enggaknya kan Nathanael. Betul enggak? P1, bukan P2. Gitu. Supaya dapat P4. Gitu. Pancasila dong, P4. Baik Pak Thomas, sudah di penghujung program Pak Thomas, kita harus pilih 4 orang. Saya pikir Nathanael bagus juga tadi Pak ya pertanyaannya ya. Yes, betul. Boleh ya. Lalu yang Nathanael sama Aaron David tuh saya dapat. Aaron ya, 2 orang ya Pak ya akhirnya. Aaron ya, Aaron David ya, oke. 2 orang. Aaron David sama Abigail Nathanael. Ya, oke. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi di program Sekolah di Udara. Sekali lagi Pak Thomas Christo, terima kasih loh untuk insight, pencerahan, motivasi di sore hari ini. Siap. Sangat mencerahkan. Ini Pak Jose, nanti Nathanael sama Aaron menghubungi siapa untuk mendapatkan hadiah OVO-nya? Nah, nanti bisa Apa boleh langsung ke Pak Thomas? Atau boleh, kalau langsung saya kasih nomornya atau gimana Pak Jose? Boleh Pak Thomas. Ya, silakan nanti Nathanael dan Aaron bisa menghubungi ke 0817 ya. 0817 821727. 0817-821727 dengan menyebutkan namamu dan sekolah di udara. Oke, gitu ya. Terima kasih Pak Thomas sekali lagi. Sukses untuk Pak Thomas. Baik. Terima kasih ya Pak ya. Ya, baik demikian good luck. Oke. Baik perbincangan saya dengan Pak Thomas Christo di program Sekolah di Udara. Who Am I? Akhirnya sudah memberikan pencerahan juga, dorongan, motivasi kepada kita adik-adik ya, untuk memiliki pandangan yang positif tentang diri kita, karena kita ini adalah pribadi yang wow di tangan Tuhan. Saya Jose juga pamit undur, keep on growing, never give up.